Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami yang membahas mengenai agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai 7 keajaiban Nabi Muhammad yang dianggap sebagai bukti kebesaran Allah dan kebenaran ajaran Islam. Sebagai umat muslim, kita perlu memperdalam pengetahuan tentang agama dan memahami betapa besar kebesaran Allah. Dalam hal ini, 7 keajaiban Nabi Muhammad bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama pembahasan mengenai 7 keajaiban Nabi Muhammad, agar kita semakin memahami kebesaran Allah dan kebenaran ajaran Islam. Pertama, menerima wahyu dari Allah. Salah satu mukjizat terbesar yang dialami oleh Nabi Muhammad adalah pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad mulai menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril saat ia sedang bermeditasi di Gua Hira, sebuah gua di pegunungan di luar kota Mekah. Wahyu tersebut berisi ajaran-ajaran penting tentang Islam, termasuk ajaran tentang keesaan Allah, perintah untuk menyembah Allah dan menolak penyembahan terhadap selainnya, serta ajaran tentang akhlak yang baik dan perilaku yang benar. Menerima wahyu ini adalah pengalaman yang sangat penting bagi Nabi Muhammad dan juga bagi umat Islam, karena ajaran-ajaran dalam wahyu tersebut merupakan fondasi utama Islam dan Al-Quran sebagai kitab suci Islam. Penerimaan wahyu tersebut juga menandai dimulainya kenabian Nabi Muhammad dan perjalanan misinya untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Dengan menerima wahyu, Nabi Muhammad menjadi penerus para nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, serta memperkuat keyakinan umat muslim pada ajaran-ajaran yang disampaikan olehnya. Menerima wahyu dari Allah merupakan bukti kekuasaan dan keagungan Allah, yang telah memilih Nabi Muhammad untuk menjadi nabi terakhir dan membawa ajaran Islam kepada seluruh manusia. Keajaiban ini juga menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, yang telah diberikan wahyu dan kekuatan untuk mengemban misi besar yang diamanahkan oleh Allah. Kedua, terbelahnya bulan. Keajaiban ini merupakan salah satu mukjizat besar yang dialami oleh Nabi Muhammad dan juga dianggap sebagai bukti kebenaran ajarannya. Dalam riwayat yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 1-2, Allah berfirman, "Hari kiamat telah dekat, dan bulan telah terbelah." Kejadian terbelahnya bulan ini terjadi di awal masa kenabian Nabi Muhammad, sekitar tahun 610 Masehi, di kota Mekah. Ketika itu, Nabi Muhammad sedang berada di dekat Ka'bah bersama para sahabatnya. Saat itu, ada beberapa orang dari kalangan musyrikin yang mencemooh Nabi Muhammad dan menganggapnya tidak memiliki kekuatan yang sebanding dengan para nabi sebelumnya. Sebagai tantangan kepada mereka, Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar membuktikan kebenaran ajarannya dengan membelah bulan. Setelah permintaannya itu, terjadi keajaiban yang dianggap sebagai terbelahnya bulan. Para sahabat Nabi Muhammad yang berada di sana saat itu melihat 2 potongan bulan, satu di sebelah timur dan yang lainnya di sebelah barat. Kejadian tersebut sangat mengejutkan dan menakjubkan para sahabat Nabi Muhammad, yang pada akhirnya mengakui kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Meskipun terbelahnya bulan terjadi pada masa lalu, namun kejadian ini masih menjadi salah satu mukjizat besar dalam sejarah Islam dan juga menjadi bukti kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Terbelahnya bulan menunjukkan kekuasaan Allah yang tak terbatas dan menguatkan keyakinan umat Islam dalam ajaran-ajaran Islam dan misi kenabian Nabi Muhammad. Selain itu, keajaiban ini juga menjadi bukti bahwa Allah memberikan kekuatan kepada para nabi dan rasul untuk mengemban misi sucinya, yang pada akhirnya dapat membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Ketiga, memperbanyak makanan. Keajaiban memperbanyak makanan yang dialami oleh Nabi Muhammad terjadi pada saat ia bersama para sahabatnya dalam suatu perjalanan. Mereka hanya memiliki sedikit makanan, yaitu sebutir atau 2 butir kurma dan segelas air. Namun, dengan doa yang ia panjatkan, makanan tersebut menjadi cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan orang banyak yang datang kepadanya. Keajaiban ini tercatat dalam beberapa riwayat hadis yang menjadi sumber sejarah Islam, di antaranya hadis Abu Hurairah dan hadis Anas bin Malik. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda bahwa Allah telah memberinya kekuatan untuk memperbanyak makanan. Ketika ia diberi makanan yang sedikit, ia mengambilnya, berdoa untuk Allah dan membagi-baginya di antara para sahabatnya.
Setelah itu, makanan tersebut bertambah dan bertambah lagi hingga semua orang yang hadir dapat makan sampai kenyang. Sedangkan dalam hadis Anas bin Malik, tercatat bahwa Nabi Muhammad dan para sahabatnya berada dalam perjalanan dan hanya memiliki sedikit makanan yang tidak mencukupi untuk semua orang. Kemudian, Nabi Muhammad meminta agar makanan tersebut diletakkan di hadapannya dan ia berdoa sambil mengusap makanan tersebut. Setelah itu, makanan tersebut bertambah dan para sahabatnya dapat makan sampai kenyang. Anas bin Malik juga menyatakan bahwa ia melihat sekitar 70 atau 80 orang yang makan dengan cukup dari makanan yang hanya cukup untuk beberapa orang saja. Keajaiban memperbanyak makanan ini merupakan bukti kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Hal ini juga menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah dalam memenuhi kebutuhan umatnya yang beriman dan bertawakal padanya. Keajaiban ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad merupakan orang yang sangat dekat dengan Allah dan memiliki kekuasaan yang besar dalam menghubungkan manusia dengan Tuhan mereka. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, keajaiban memperbanyak makanan ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha dan bertawakal pada Allah dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita harus berdoa dan bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, namun pada akhirnya, segala sesuatu tergantung pada kehendak Allah. Sebagai umat Islam, kita harus selalu berusaha memperoleh rizki dengan cara yang halal dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Keempat, mengalirkan air dari jari. Keajaiban mengeluarkan air dari jari Nabi Muhammad terjadi ketika pasukan Muslim dalam keadaan kekurangan air di sebuah wilayah gurun yang sangat panas. Para sahabat Nabi Muhammad pun meminta belas kasihannya untuk mencari air, dan Nabi Muhammad meminta mereka menggali sejumlah sumur di sekitar tempat itu. Namun, ketika para sahabat menggali, mereka tidak menemukan air sama sekali. Nabi Muhammad lalu mengusapkan jari tangannya di atas permukaan tanah dan kemudian muncullah air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan para sahabat yang haus. Air tersebut mengalir begitu deras sehingga para sahabat bisa minum dan juga memenuhi kebutuhan hewan-hewan mereka. Bahkan, beberapa riwayat menyatakan bahwa air tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh pasukan Muslim yang berjumlah ribuan orang. Keajaiban ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memiliki kuasa yang luar biasa dari Allah, dan bahwa beliau memperoleh bantuan darinya dalam mengatasi berbagai kesulitan. Selain itu, keajaiban ini juga menunjukkan bahwa Allah mampu memenuhi kebutuhan manusia tanpa batas, bahkan di tempat yang sangat sulit sekalipun. Hal ini mengajarkan kepada kita sebagai umat Muslim bahwa kita harus selalu berpegang pada Allah dan meminta pertolongannya ketika menghadapi kesulitan. Kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah akan selalu memberikan bantuan dan mengatasi kesulitan yang kita hadapi, sebagaimana yang telah dialami oleh Nabi Muhammad dalam keajaiban mengeluarkan air dari jari tersebut. Kelima, menyembuhkan penyakit. Salah satu keajaiban yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah kemampuannya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ada banyak riwayat yang mencatat Nabi Muhammad dapat menyembuhkan orang yang sakit melalui sentuhan atau doa yang dilakukan. Salah satu contoh riwayat adalah ketika Nabi Muhammad melakukan sholat di Masjid Nabawi, kemudian seseorang datang kepadanya dan meminta bantuan untuk menyembuhkan penyakitnya. Nabi Muhammad lalu meminta orang tersebut untuk menggosokkan tangan ke bagian tubuh yang sakit, kemudian beliau mengusapkan tangannya ke bagian tubuh yang sakit tersebut sambil berdoa. Setelah itu, orang tersebut merasa sembuh dari penyakitnya. Terdapat pula riwayat lain yang mengisahkan ketika Nabi Muhammad menyembuhkan seorang laki-laki yang memiliki mata buta. Nabi Muhammad meminta laki-laki tersebut untuk menggosokkan matanya dengan air wudhu beliau, lalu mata laki-laki tersebut menjadi sembuh dan dapat melihat kembali. Keajaiban ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memiliki kekuatan dan kuasa yang diberikan oleh Allah untuk menyembuhkan penyakit. Hal ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang diberi karunia khusus untuk membantu manusia yang membutuhkan pertolongan dalam menghadapi berbagai macam penyakit. Sebagai umat Muslim, kita dapat mengambil pelajaran dari keajaiban ini untuk selalu berdoa kepada Allah ketika kita atau orang-orang terdekat kita sakit. Kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan memberikan kesembuhan bagi siapa saja yang meminta dan berdoa dengan tulus kepadanya.
Kita juga harus berusaha untuk menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara mengikuti anjuran ajaran Nabi Muhammad dalam menjaga kesehatan, seperti menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan halal. Keenam, berbicara dengan binatang. Keajaiban Nabi Muhammad yang berbicara dengan binatang adalah salah satu mukjizat yang sering dibicarakan dalam literatur keislaman. Terdapat beberapa riwayat dalam hadis yang menggambarkan kemampuan Nabi Muhammad untuk berbicara dengan binatang. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang seekor unta yang datang kepada Nabi Muhammad untuk mengadu bahwa pemiliknya memperlakukan binatang itu dengan kekerasan dan kasar. Menurut riwayat, Nabi Muhammad kemudian berbicara dengan unta itu dan meminta pemiliknya untuk menghentikan perilaku kasarnya terhadap binatang itu. Binatang tersebut kemudian menangis sebagai respons atas apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Ada juga riwayat yang mengisahkan Nabi Muhammad berbicara dengan seekor burung merpati. Dalam riwayat tersebut, Nabi Muhammad melihat seekor merpati yang menghampirinya dan kemudian memberikan kabar gembira tentang kebaikan yang akan diberikan kepada seseorang. Riwayat ini menunjukkan kemampuan Nabi Muhammad untuk memahami bahasa binatang dan membalasnya dengan bahasa yang dipahami binatang. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad memiliki kesadaran yang lebih dalam tentang keterkaitan antara manusia dan alam, dan mampu membaca tanda-tanda yang diberikan oleh binatang dan alam untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia. Ketujuh, menguasai kekuatan alam. Keajaiban Nabi Muhammad yang menguasai kekuatan alam merupakan salah satu mukjizat yang dianggap sebagai bukti kebenaran ajarannya. Ada beberapa riwayat dalam literatur keislaman yang menggambarkan kemampuan Nabi Muhammad untuk menguasai kekuatan alam. Salah satu riwayat yang terkenal adalah tentang Nabi Muhammad yang mampu menghentikan badai dengan doa. Menurut riwayat, pada suatu hari, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya sedang dalam perjalanan ketika badai besar melanda mereka. Nabi Muhammad kemudian berdoa kepada Allah untuk menghentikan badai tersebut. Setelah doanya didengar, badai tersebut langsung berhenti dan cuaca menjadi cerah kembali. Ada juga riwayat yang mengisahkan Nabi Muhammad mampu mengendalikan angin untuk membantu pasukan Muslim dalam suatu pertempuran. Dalam riwayat tersebut, pasukan Muslim sedang dalam kondisi terdesak dalam suatu pertempuran, dan Nabi Muhammad kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk menghadap ke arah angin dan memohon kepada Allah untuk mengirimkan angin yang dapat membantu pasukan Muslim. Setelah doa mereka didengar, angin yang kuat bertiup dari arah yang diinginkan, membantu pasukan Muslim memenangkan pertempuran. Namun, seperti halnya dengan mukjizat-mukjizat lainnya, keajaiban Nabi Muhammad yang menguasai kekuatan alam harus dipahami secara metaforis. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang keterkaitan antara manusia dan alam, dan mampu membaca tanda-tanda alam untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia. Mukjizat ini dapat dimaknai sebagai kemampuan Nabi Muhammad untuk memahami dan mengendalikan kekuatan alam untuk tujuan yang baik, serta memberikan contoh tentang bagaimana manusia dapat hidup secara harmonis dengan alam. Demikianlah pembahasan mengenai 7 keajaiban Nabi Muhammad yang merupakan bukti kebesaran Allah dan kebenaran ajaran Islam. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dalam memperdalam pengetahuan dan keimanan kita sebagai umat Muslim. Namun, jangan lupa bahwa sebagai umat Muslim, lebih penting bagi kita untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus berupaya untuk memperbaiki diri dan lingkungan sekitar agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.